Halo teman-teman, saat ini saya akan mengulas buku untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Randa Jane Imbang, M.Hum, dan Dr. Randa Marlin Telapian. Namun, perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Tesolon Kalumanto dengan NIM 230811030036 dengan Prodi Ilmu Pemerintahan kelas genap, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Samratulangi Manado. Sebelum mengulas buku, kita harus mengetahui struktur ulasan teks yang terbagi atas 5, yaitu identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Baik, yang pertama yaitu identitas dengan judul buku Sistem Pemerintahan Indonesia, penulis Dr. Rahman Mulyawan, penerbit Unpad Press, Jalan Raya Bandung, Sumedang, kilometer 21 Sumedang, tahun terbit cetakan pertama 2015, nomor ISBN 97602081015, tebal buku 286 halaman. Yang kedua, orientasi. Buku berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia ini menyajikan konsep mengenai sistem dan pemerintahan dengan maksud untuk memperluas wawasan dan pengetahuan para mahasiswa dalam mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia. Di dalam menyajikan uraian pembahasan materi dalam modul ini, pada umumnya terdapat beberapa konsep yang diuraikan secara teoritas, namun ada pula konsep yang uraiannya disertai dengan aplikasi atau contoh-contohnya. Adapun materi selengkapnya yang dibahas dalam modul ini adalah sebagai berikut, yaitu konsep dan teori sistem dan dasar-dasar konsep pemerintahan. Konsep-konsep tersebut saling mendukung dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, tafsiran isi. Konsep dan teori sistem pendekatan dilihat dari perkembangan awalnya. Pertama kali dipergunakan dalam rumpun ilmu ilmiah, baru kemudian dipinjam untuk dipakai guna menerangkan fenomena-fenomena sosial melalui analogi-analogi dan asumsi-asumsi serta penyesuaian tertentu hingga sifat mekanistik dan deterministiknya menjadi berkurang namun tidak menghilangkan unsur kemanusiaannya. Setelah melalui berbagai penyesuaian dan kritikan, antara lain yang berkenan dengan keampuhan pendekatan sistem tersebut hanya terbatas pada tingkat analisis makro, maka kini dalam pendekatan sistem ini sudah sering dijumpai pembahasan yang menyertai aplikasinya. Dewasa ini ditemui sejumlah penyebutan yang setara dengan pendekatan sistem, diantaranya ialah pemikiran sistem atau system thinking, teori sistem atau general system theory, analisis sistem atau sistem analisis, dan pengelolaan sistem atau sistem manajemen yang sudah biasa dipergunakan dalam melukiskan dan memberikan fenomena-fenomena sosial. Jadi, sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling kait-mengkait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Tidak satu juga sistem pemerintahan suatu negara yang benar-benar sama dengan sistem pemerintahan negara lainnya. Namun demikian juga dapat digolongkan beberapa sistem pemerintahan ini tidak lain untuk lebih jauh melihat perbedaan dan kesamaan dari beberapa sistem pemerintahan dengan mengetahui tolak ukur pertanggungjawaban pemerintah suatu negara terhadap rakyat yang diurusnya. Jadi, sistem adalah suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan dan satu keseluruhan. Sedangkan yang dimaksud dengan sistematik di sini adalah sesuatu yang teratur dari sesuatu objek di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya sudah teratur dan menduduki tempat sendiri-sendiri dengan jelas antara satu hubungan dengan hubungan yang lainnya. Untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tujuan negara, pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam suatu negara. Di sini, pengertian pemerintah dan pemerintahan dipakai dalam arti yang luas. Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai
dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan-keputusan, sedangkan pemerintahan adalah perbuatan atau cara urusan memerintah. Secara umum, sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ pemerintah atau dalam arti luas yang dengan bekerja semendak mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu. Jadi, sistem pemerintahan Republik Indonesia itu sendiri adalah suatu perbuatan menjalankan kekuasaan memerintah yang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia yang secara luas meliputi MPR, DPR, dan Presiden, sedangkan secara sempit meliputi eksklusif atau Presiden yang hendak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu mencapai masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Sistem pemerintahan negara yang diterapkan di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya adalah demokrasi, baik demokrasi langsung maupun perwakilan. Yang keempat, evaluasi. Buku Sistem Pemerintahan Indonesia ini memiliki keunggulan dalam penjelasan yang mendalam. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk struktur, mekanisme, dan peran lembaga-lembaga pemerintahan, sehingga pengulas dapat mengambil kesimpulan sistem pemerintahan di Indonesia saling kait-mengkait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem induk sistem dirangkaikan selanjutnya. Namun, buku ini juga memiliki kelemahan, yaitu pembaca tidak tertarik untuk melakukan diskusi kritis karena buku ini disajikan untuk bahan ajar, kebanyakan mengungkapkan hal-hal yang bisa dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa. Yang kelima, kesimpulan. Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling kait-mengkait suatu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil. Rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri. Pemerintahan Indonesia adalah salah satu contoh pemerintahan dan anak cabang adalah sistem pemerintahan daerah, kemudian seterusnya adalah sistem pemerintahan desa atau kelurahan. Tidak satu juga sistem pemerintahan suatu negara yang benar-benar dengan sistem pemerintahan negara lainnya. Jadi, oleh karena itu yang sering kita temui hanyalah perbandingan-perbandingan pemerintahan dengan patokan-patokan perbandingan tertentu. Namun demikian, juga dapat digolongkan beberapa sistem pemerintahan ini tidak lain untuk lebih jauh melihat perbedaan dan kesamaan dari beberapa sistem pemerintahan dengan mengetahui tolak ukur pertanggungjawaban pemerintah suatu negara terhadap rakyat yang diurusnya. Itulah hasil ulasan dari saya ucapkan sekian dan terima kasih.